Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian, Bapak periode 2001-2004, Bapak Profesor Burungaran Saragih, Dirut BPDPKS, Bapak Edi Abdurrahman, Rektor IPB, Bapak Profesor Dr. Arif Satria, Emeritus Profesor Wageningen University of Netherlands, Bapak Profesor Dr. Meini van Noordwijk, Direktur Utama di Jakarta Consulting Group, Ibu Patricia Susanto, co-author buku Sawit untuk Negeri, Pak Petrus Gunarso, Ketua Umum Asosiasi Sawit, Bapak Ibu perwakilan pemerintah, lembaga legislatif, Duta Besar Negara Sahabat, LSM, media massa, serta hadirin yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas peluncuran dan bedah buku Sawit untuk Negeri dan peresmian Pusat Sawit IPBU. Saya menyambut baik dua acara penting ini dan mengucapkan selamat kepada Rektor Institut Pertanian Bogor yang telah memprakarsai pendirian Pusat Studi Sawit. Hadirin yang saya hormati, di tahun 2022 adalah tahun berkah karena pada tahun ini Indonesia memegang presidensi G20 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Dengan tema ini, Indonesia mengajak segenap bangsa yang tergabung dalam G20 and beyond untuk dapat segera bangkit dan pulih bersama warga dunia dari pandemi COVID-19. Di kuartal kedua, dengan berbagai tantangan yang kompleks, kinerja ekonomi kita masih tumbuh impresif di 5,4%. Kinerja pertumbuhan ini salah satu yang mendukung adalah ekspor sebesar 19,74%, tumbuh secara year on year dengan komoditi utama adalah kelapa sawit. Indonesia memandang kelapa sawit sebagai berkah baik terhadap Indonesia maupun dunia. Saat ini produk hilir sawit mampu memproduksi barang kebutuhan dalam negeri dalam jumlah cukup, bahkan kita bisa mengekspor dalam jumlah yang cukup signifikan. Sawit telah memenuhi perannya sebagai penyedia kebutuhan manusia dari pangan, energi, dan berbagai produk turunan untuk kebutuhan sehari-hari, sampai dengan lifestyle ataupun kosmetika. Oleh karena itu saya berharap adanya sebuah aksi kepedulian untuk bekerja sama, mendorong agroindustri sawit yang kuat dari hulu ke hilir, serta tentunya untuk menjawab berbagai tantangan yang ada. Bapak Ibu yang kami hormati, saya dukung publikasi buku Sawit untuk Negeri, di mana buku ini secara umum menyampaikan bahwa sawit itu baik dan berkontribusi bagi perekonomian Indonesia. Pendirian Pusat Studi Sawit IPB akan mengawali perkembangan sawit di berbagai aspek untuk kemajuan bangsa. Jika sawit dapat dikelola dengan lestari dan sustainable, maka diharapkan mampu untuk mendorong kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, sudah saatnya kita memiliki riset yang memadai untuk dapat diandalkan untuk menjamin keberlanjutan dari komoditas unggulan ini. Pemerintah terus berjuang untuk kesejahteraan para petani, pekebun, nelayan, dan peternak. Pusat Studi Sawit diharapkan mampu memberikan kajian baik dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, tidak hanya di hulu, juga di hilir, sehingga nilai tambah benar-benar dapat dinikmati lebih luas. Kampus IPB telah melakukan penelitian terkait dengan penggunaan sawit untuk biodiesel dan ini diharapkan dapat diikuti oleh kampus-kampus yang berorientasi industri lainnya untuk bahu-membahu mempertahankan kelestarian sawit yang mampu ketersediaan pangan maupun energi serta produk hilirisasi. Pusat Studi Sawit diharapkan juga bisa lahir di beberapa tempat seperti di Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan saling bersinergi sehingga dapat membuat kebijakan-kebijakan yang applicable. Selamat mengikuti acara ini dan semoga program tata kelola kelapa sawit lebih baik untuk menjaga sustainability daripada industri kelapa sawit nasional.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.